Bab 1598, kenapa kamu, Iwan, merasa sangat marah tetapi kesulitan untuk berdebat? Bagaimanapun apa yang dikatakan Black Mamba adalah kebenaran. Iwan tidak mengalami luka parah dan karena Black Mamba menolak mengakui kejahatannya, tidak pantas bagi Iwan untuk menggunakan kekuatannya untuk memenjarakan Black Mamba. Kapten Susilo, berapa lama saya bisa menahan orang seperti dia? Iwan pun bertanya. Tuan, sesuai aturan organisasi Dagmar, kami hanya bisa menahannya sekitar 10 hari. Jika itu adalah will biasa, kata Kapten Susilo. Apa? Cuma 10 hari? Ekspresi Iwan menjadi gelap. Black Mamba tahu terlalu banyak tentang Iwan. Dan jika Black Mamba bebas setelah 10 hari, orang lain akan mengetahui fakta bahwa Iwan memiliki alat yang sangat kuat. Meskipun orang lain akan ragu untuk merampok mutiara spiritual dari Iwan setelah mereka mengetahui bahwa Iwan adalah penjaga naga, mereka akan berusaha membunuhnya atau mencuri mutiara darinya secara diam-diam yang akan menyebabkan masalah besar baginya di masa depan. Apapun itu, kunci saja dia untuk saat ini. Aku akan menanaminya nanti. Iwan memikirkannya dan memerintahkan. Iwan tahu bahwa sebagai anggota organisasi bawah tanah, Black Mamba pasti telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia seharusnya bisa memenjarakan Black Mamba untuk jangka waktu yang lebih lama setelah dia mengumpulkan cukup bukti. Namun, ini bukan prioritas Iwan saat ini, dan Iwan memutuskan untuk menangani Black Mamba setelah dia melaporkan ke organisasi Dagmar. Baik Pak, Kapten Susilo memberi syarat kepada bawahannya untuk membawa Black Mamba ke sel tahanan, sementara dia menemani Iwan ke ruang tunggu untuk beristirahat sambil menunggu laporan identifikasi Asmodeus. Tak lama setelah itu, laporan tersebut dirilis dan salah satu penjaga segera mengirimkannya ke Iwan dan Kapten Susilo. Setelah Iwan menerima laporan tersebut, Kapten Susilo membawanya ke sebuah kantor di markas organisasi Dagmar dan menemukan seorang pria parubaya yang mengintimidasi sedang duduk di dalam. Pria tersebut adalah Farid Cahyadi, orang yang bertanggung jawab atas organisasi Dagmar cabang wilayah selatan. Saya Iwan Gusnadi, penjaga naga di bawah organisasi Dagmar Kota Jogja. Salam Tuan Cahyadi. Iwan pun membungkuk dengan hormat. Oh, jadi kamu adalah Iwan Gusnadi? Ekspresi Farid menjadi gelap. Ya Pak, Anda tahu saya? Iwan terkejut, karena ia adalah kunjungan pertamanya ke organisasi Dagmar di wilayah selatan dan tidak menyangka bahwa Farid mengenalnya. Saya sudah lama mendengar kabar dari Master Wulio. Iwan, kamu sudah tiba di wilayah selatan beberapa waktu yang lalu, bukan? Mengapa kamu menunggu begitu lama sampai kamu melapor ke pangkalan? Farid pun bertanya dengan tajam. Master Wulio telah memberitahu Farid tentang Iwan sejak Iwan tiba di wilayah selatan. Dan karena Master Wulio adalah individu terhormat di organisasi Dagmar, Farid mengingat kata-katanya. Namun meski menunggu, Iwan tidak melapor ke markas sampai hari ini, dan hal itu meninggalkan kesan buruk kepada Farid. Ya, aku sibuk dengan urusan pribadi dan tidak punya waktu, mohon mengertilah. Iwan pun tersenyum malu-malu. Bab 1599, masalah pribadi. Sebagai penjaga naga dari organisasi Dagmar, apakah urusan Anda lebih penting daripada pekerjaan? Tidak bisakah kamu membedakan mana yang menjadi prioritasmu? Farid sangat marah saat melihat betapa cerobohnya Iwan karena rasa hormatnya kepada Master Wulio. Farid tidak bisa menghukum Iwan karena masalah kecil dan menyerah pada diskusi. Baik Pak, noted, kata Iwan sambil mengangguk dengan santai. Farid merasa frustasi dengan cara Iwan dan lalu mengabaikannya. Setelah itu, Farid mengalihkan perhatiannya kepada Kapten Susilo. Kapten Susilo, apakah Anda memerlukan sesuatu? Tuan Cahyadi, Tuan Gusnadi telah melenyapkan salah satu dari 8 penjahat terapas dalam daftar kriminal. Namanya Asmodeus, dan inilah laporan identifikasi jenayah yang dibawanya, kata Kapten Susilo dan menyerahkan laporan tersebut. Apa Asmodeus terbunuh? Farid ternganga tak percaya. Tapi segera memproses seluruh kalimat yang diucapkan Kapten Susilo dan tiba-tiba berdiri. Kapten Susilo, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Iwan telah membunuh Asmodeus? Benarkah itu?
Farid mengambil laporan itu dan mulai memeriksa setiap detailnya dengan kagum. Ya, itu benar, Kapten Susilo mengangguk. Apa yang? Mata Farid beralih dari laporan ditananya ke Iwan dan benar-benar terpana. Farid tadinya mempunyai kesan buruk terhadap Iwan karena Iwan tampaknya bergabung dengan organisasi Dagmar melalui koneksi dan tidak melapor ke pangkalan tepat waktu. Yang membuatnya bingung adalah Iwan telah berhasil melenyapkan salah satu dari 8 penjahat terapas Asmodeus. Bagus, itu hebat sekali. Farid pun pulih dari keterkejutan awalnya dan tertawa terbahak-bahak. Asmodeus tidak hanya kuat, tapi dia juga dikenal licik dan dia bahkan memiliki harta karun yang sangat langka, Cup of Doom, yang membuatnya semakin tangguh. Meskipun organisasi Dagmar berupaya menyergap Asmodeus, mereka gagal dan kehilangan 2 praktisi bela diri yang kuat dalam prosesnya. Namun Iwan tak bagaimana telah berhasil melenyapkan Asmodeus. Tidak berlebihan jika Iwan menyelesaikan masalah yang mengganggu Farid selama bertahun-tahun pada hari pertamanya di cabang organisasi Dagmar di wilayah selatan. Seketika semua prasangka Farid terhadap Iwan sirna. Bab 1600. Seperti yang diharapkan dari seorang yang direkomendasikan oleh Master Wulio, Iwan, kamu berhasil untuk seseorang seusiamu. Farid berjalan mendekat dan menepuk bahu Iwan. Farid mengira bahwa Iwan adalah pria yang tidak berbakat, yang hanya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan organisasi Dagmar melalui koneksi dengan Master Wulio. Baru pada saat itulah Farid menyadari bahwa Master Wulio merekomendasikan pria tangguh kepadanya, dan dia telah meremehkan naluri Master Wulio. Iwan membeku mendengar pujian itu. Setelah percakapan singkat tadi, Iwan tahu bahwa Farid tampak kesal padanya dan tidak menyangka sikap Farid akan berubah drastis. Begitu dia mengetahui bahwa Iwan telah membunuh Asmodeus, itu semua terjadi begitu cepat sehingga Iwan kesulitan menyesuaikan diri. Begitu Iwan pulih dari keterkejutannya, Iwan tersenyum rendah hati. Terima kasih Tuan Cahyadi, Anda terlalu baik, saya hanya beruntung. Sangat-sangat bagus, anak muda yang rendah hati dijamin memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Farid pun berteriak karena prasangka buruknya terhadap Iwan. Tadi Farid meremehkan Iwan, namun Farid benar-benar kagum ketika mengetahui bahwa Iwan adalah pria yang benar-benar berbakat. Iwan kehilangan kata-kata tetapi karena Farid adalah atasannya dan bertanggung jawab atas organisasi Dagmar di wilayah selatan. Iwan merasa senang diakui oleh Farid. Kapten Susilo, saya sudah membaca laporannya. Jika hanya ini saja, kamu boleh pergi. Saya perlu berbicara dengan Iwan secara pribadi. Farid pun menyuruh Kapten Susilo keluar. Ya baik Pak, Kapten Susilo menurut dan meninggalkan ruangan. Begitu Farid sudah berduaan dengan Iwan, sikapnya melembut sambil dengan antusias mengajak Iwan ke sofa. Iwan, Asmodeus adalah orang yang licik dan hebat dalam menutupi jejaknya. Saya penasaran, tapi bagaimana Anda melacaknya dan membunuhnya sendirian? Farid bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, gumam Iwan ragu-ragu. Iwan hanya berhasil melacak Asmodeus dengan bantuan bubuk pencari jiwa dan melenyapkannya dengan kekuatan energi potensial yang dia terima dari Master Wulio. Karena kedua teknik tersebut adalah senjata rahasia Iwan, Iwan tidak bisa memberitahu orang lain tentang triknya. Maaf Tuan Cahyadi, tetapi saya telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk melenyapkan Asmodeus, dan saya tidak berhak membagikan detail apapun. Iwan tersenyum meminta maaf. Oh, jadi begitu, tidak apa-apa, saya mengerti. Farid sedikit kecewa, tetapi karena Asmodeus tersingkir, bagaimana hal itu terjadi tidak menjadi masalah, dan Farid tidak melihat ada gunanya memaksa Iwan untuk menjelaskan detailnya. Sejujurnya, 2 penjaga emas kami di sini di wilayah selatan mati di tangan Asmodeus di masa lalu. Dan karena Anda telah membunuh Asmodeus, Anda telah membalas kematian mereka. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga mereka. Farid berkata dengan tulus. Anda terlalu baik, Tuan Cahyadi. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai anggota organisasi Dagmar, kata Iwan.